Bismillah, alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi al-hajj man istata'a ilayhi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdi wa ihtadi bi ahdi wa sanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku ikhwatal iman, jemaah salat Jumat Masjid As-Sakinah yang sama-sama dicintai dan dirahmati Allah. Untayan rasa syukur yang tiada terukur senantiasa kita panjatkan setinggi-tingginya hadirat Allah Zat yang Maha Berhulu. Alhamdulillah, pada Jumat siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, wabil khusus nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat, dengan semangat yang tiada terhenti, tiada terputus, sehingga kita masih dapat menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid As-Sakinah yang kita cintai ini. Semoga dengan kenikmatan yang kita peroleh, kenikmatan yang kita rasakan, membuat hati kita untuk tetap konsisten dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Mari hadirin, kita laksanakan semua perintah Allah serta menjauhi segenap larangannya. Dengan demikian, insya Allah kita bersama akan memperoleh belayan kasih sayang dan rahmatnya menuju kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Amin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah keharibaan Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'at, dengan kita bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah curahkan rahmat untuk kita semua dan atas ridhonya kita memperoleh syafaat yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini tepat tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah. 3 hari lagi insya Allah kita umat Islam di seluruh dunia, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, akan melaksanakan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Bicara tentang Idul Adha atau Idul Kurban, maka tidak akan pernah lepas dari historika, filosofi, kisah keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam menjalani hidupnya bersama dengan keluarganya, dalam hal ini putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari 5 orang Rasul yang dikenal dengan kelompok yang disebut Ulul Azmi, yaitu kelompok para Rasul yang dinilai mempunyai kelebihan di dalam keutamaan, keuletan dan ketabahan
serta sikap istiqomah dalam memperjuangkan hidupnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-30, dilahirkan pada saat gentingnya kota Babilonia di bawah kepemimpinan rezim Raja Namrus bin Kaan bin Usi. Ayahnya Azar, seorang pemahat patung dan penyembah berhala. Oleh karena itu, disinilah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau selama hidupnya penuh dengan tantangan, dengan ujian. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha mencari tahu keberadaan Tuhannya dengan ilmunya melalui pendekatan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikisahkan di dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. Yang maksud singkatnya adalah setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungannya dengan terbitnya sebuah bintang dan bulan dengan indahnya di malam hari, beliau mengatakan di dalam hatinya, inilah Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi. Namun tatkala bintang itu tenggelam, beliau mengatakan, falama afal, tidak ada Tuhan yang terbenar. Subhanallah. Pada akhirnya dengan ilmu dan keyakinannya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan firman Allah surat Al-An'am ayat 79, inni wajahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan tawakal dan berserah diri serta dengan penuh keyakinan kepada agama yang benar tanpa mempersekutukannya dengan apa yang ada di dalam kehidupan. Inilah Nabi Ibrahim yang sedang mencari Tuhan, tapi sudah yakin bahwa Tuhannya itu yang menciptakan langit dan bumi. Hadirin jemaah rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menemukan Tuhannya, beliau menginginkan keturunan yang soleh. Sudah selayaknya tiap pasangan suami istri menginginkan kehadiran putra putri di dalam keluarga. Begitu juga dengan keluarga Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Siti Hajar menginginkan keturunan yang soleh. Kemudian keinginannya itu terus diupayakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan senantiasa berdoa dan bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Lebih puluhan tahun Nabi Ibrahim berdoa kehadiran Allah. Pada akhirnya pada usia 86 tahun, fabasyarnahu bihulal min halim, maka kata Allah, maka kami pun memberi kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran sang putra yang lembut budi pekertinya, yakni Ismail alaihissalam. Kemudian hari demi hari terus berlalu. Ismail yang kecil pun mulai beranjak dewasa. Sang ayah sedang dalam puncak kenikmatannya, di mana Ismail alaihissalam sudah mulai bisa membantu ayahnya dalam pekerjaan. Di tengah-tengah kenikmatannya, Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala sang anak sudah mulai dewasa, tiba-tiba turun perintah Allah yang amat sangat berat, ujian yang luar biasa, di mana Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putra kesayangannya yang telah dinantikan bertahun-tahun lamanya. Surat As-Saffat ayat 102 yang merupakan dialog antara seorang ayah dan anak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu
tumbuh dewasa, sudah mampu membantu ayahnya berusaha dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada sang anak, "Ani azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku tersayang, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayah menyembelihmu. Maka renungkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anak. Mendengar pertanyaan itu tanpa membutuhkan waktu lama, serentak Ismail menjawab, "Qala ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallah ma'as sabirin." Wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang diperintah Tuhan kepada ayah. Insyaallah ayah akan mendapati anakku ini termasuk orang-orang yang sabar. Inilah seorang anak yang patuh taat terhadap perintah Allah, taat kepada orang tua. Bahwa Nabi Ismail seorang yang taat, patuh dan ikhlas menerima perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun seorang ayah yang bijaksana, taat dan patuh atas perintah Allah, dan kedekatannya kepada Allah sangat tinggi, serta memiliki jiwa yang sabar. Maka seberat apapun perintah Allah, beliau ikhlas melaksanakan. Seorang ayah yang bijaksana dan patuh terhadap perintah Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam ikhlas menerima ujian Allah dan redha akan keputusan Allah. Kemudian seraya Ismail dengan ikhlas menyetujuinya, maka dilakukanlah penyembelihan terhadap Ismail. Hal ini diterangkan sebagaimana di dalam surat As-Saffat ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah sama-sama berserah diri, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan muka anaknya ke arah tanah untuk dieksekusi. Kemudian Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana surat As-Saff ayat 104 dan 105. Wadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Duhai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, engkau taat perintahku, aku akan memberikan balasan kebaikan-kebaikan kepadamu. Hanya dengan kesabaran keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, maka kemudian Allah Ta'ala menggantikannya dengan seekor kibas, sebagaimana ditegaskan di dalam surat As-Saff ayat 107. Wadainahu bidzibhin azim. Maka kami terus anak itu Ismail itu dengan sembelihan hewan yang besar. Aida, kalau orang sabar, tabah, istiqomah, menerima perintah Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada siapapun, termasuk kita selaku hamba umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin jemaah rahimahullah, suatu pelajaran yang khatib ingin sampaikan dari kisah yang sering kita dengar setiap tahunnya. Sebuah pelajaran yang tidak lain dan tidak bukan adalah sunatullah, ketetapan Allah yang berlaku sejak diciptakannya alam semesta ini sampai dengan hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan tidak ada suatu ujian yang Allah turunkan kepada hambanya kecuali Allah sedang mempersiapkan balasan kebaikan-kebaikan kepada siapapun yang menerima ujian itu dan taat kepadanya. Jadi contoh untuk kita, apabila kita dikasih ujian seberat apapun, kita harus sabar, istiqomah, menerima dengan tulus, sehingga kesabaran itu akan merupakan kebaikan untuk kita yang Allah akan berikan nanti pada hari kiamat. Dan hidup kita di dunia ini pun akan lebih baik daripada hari kemarin. Hadirin, kita saksikan betapa beratnya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk menyembelih sang anak kesayangannya Ismail alaihissalam yang telah dinantikannya bertahun-tahun. Namun beliau taat patuh terhadap perintah Allah. Kemudian Allah memberikan balasan
kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada kita semua selaku umat. Tadi dikatakan wa fadainahu bidzibhin azim. Yang pertama, maka kami tebus Ismail dengan sembelihan hewan yang besar. Kisah ini tercatat dalam sejarah yang selalu kita ingat sampai dengan hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Allah menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam berhasil, Allah anugerahkan ke muka bumi ini seluruh nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya lahirlah Nabi Ishak, Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan dari keturunan Nabi Ismail lahirlah Nabi Hud alaihissalam. Kemudian atas balasan kebaikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka lahirlah Nabi Allah, Nabi terakhir dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu kekasih kita, penyelamat kita semua, yakni baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sunatullah, ketetapan Allah, bahwa setiap kesusahan, setiap kesulitan dan ujian pasti ada balasan yang luar biasa yang Allah persiapkan bagi siapa saja yang lulus ujianku. Dan bahkan kata Nabi, belum termasuk umatku kalau belum lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah malam itu makin gelap kecuali tanda terbitnya fajar. Tidak pernah malam itu memberikan dinginnya yang begitu dingin kecuali hangatnya mentari pagi sedang menanti untuk muncul dan kita rasakan. Hadirin jemaah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada Jumat siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kita meneladani pola kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi contoh bagi kita untuk menjalani hidup demi mencapai kebahagiaan dunia. Quranul Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi firham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah masaqatum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin badaha fihi bi nafsi wa tana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya munzilal barakat wa ya qadiyal hajat fil barri wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Fatah, iftah lana futuhal ilmi wal khair, hayataka ya Allah hayatal khair, abwatana ya Allah amatal khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan shalihan maqbula
وتجارة لن تبور يا علم ما في الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضلكم ولا ذكر الله أكبر والله يسمعون. ثم أقيموا الصلاة.